Halo semua, perkenalkan, aku Fathan Rizky dari kelompok 3. Nah, di sini kami ingin menjelaskan beberapa mitos-mitos yang tersebar di kalangan masyarakat. Tahukah kalian, sejak alam semesta ini pertama kali terbentuk, yaitu miliaran tahun lalu, seringkali terjadi fenomena-fenomena alam, yaitu gerhana bulan, gerhana matahari, komet, meteor, dan lain-lain. Fenomena-fenomena alam ini seringkali dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau tragedi tertentu, sehingga menciptakan suatu persepsi di masyarakat bahwa kejadian-kejadian ini terkait dengan fenomena-fenomena alam tertentu. Contohnya seperti bintang jatuh, yang kalau misalnya kita mengucapkan keinginan kita, maka akan terkabul. Dan juga fenomena yang kami sebut sebagai kesejajaran planet-planet itu dikaitkan dengan akhir dari dunia. Halo, oke, jadi kita mau perkenalan nih. Karena Fatan udah, gak usah jadinya ya. Oke, mulai dari mana dulu? Nih dari Naila dulu kali deh. Oke. Kenalin, aku Natasha Akmalia, biasa dipanggil Naila dengan NIM 103233046. Oke, kenalin, nama aku Alif Mulhaki, biasa dipanggil Alif dengan NIM 103233036. Oke, aku Raihan Zulfadli dengan NIM 103230005. Salam kenal. Sejak zaman dahulu kala, manusia sangat terkagum dengan alam semesta ini. Salah satunya adalah sebuah kilatan cahaya yang selalu terlihat di malam hari. Namun, ketika manusia melihat kilatan cahaya tersebut, maka mereka akan mengadahkan tangannya dan meminta permohonan dengan alasan semoga terkabul, dan biasanya kita menyebutnya dengan bintang jatuh. Nah, sebenarnya kilatan cahaya itu apa sih? Kenapa manusia memohon permintaan ketika melihat kilatan cahaya tersebut? Dan apakah permohonan itu bisa terkabul? Sebenarnya tradisi atau kepercayaan meminta permohonan kepada bintang jatuh itu udah terjadi sangat lama. Sekitar saat Yunani kuno, atau tepatnya itu ketika seorang astronom bernama Ptolemy, dia berpendapat bahwa saat bintang jatuh terjadi, dewa-dewa itu membuat suatu portal antara langit dan bumi. Oleh karena itu, bintang itu menyelinap di antara keduanya sehingga menimbulkan kilatan cahaya. Dan pendapatnya itu sebenarnya tidak disetujui oleh pihak umum dan bahkan tidak didasari oleh sains sama sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika perkembangan teknologi mulai memasuki modernisasi, para astronom mengetahui bahwa bintang jatuh yang kita lihat sebenarnya bukanlah sebuah bintang, merupakan sesuatu meteorit. Ya, meteorit itu adalah suatu benda padat yang mengorbit di tata surya kita ini. Nah, ketika si meteorit ini memasuki atmosfer bumi, maka akan mengalami pemanasan akibat gesekan dengan atmosfer dan terionisasi. Dan nah, inilah yang menyebabkan warna-warna indah yang terjadi saat meteor ini menembus atmosfer bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang planet sejajar. Para pengembara langit ataupun planet selalu berjalan dalam lintasan yang kita lihat selama miliaran tahun. Planet ini tuh mempunyai perbedaan lintasan yang memberikan keunikan orbital masing-masing. Nah, meskipun lintasan setiap planet itu berbeda, jadi masih tetap suatu kemungkinan mereka akan sejajar satu sama lain. Nah, fenomena alam semesta angka ini tentunya akan menimbulkan spekulasi tertentu seperti ramalan ataupun prediksi di mana dunia ini akan hancur atau kayak adanya bencana, tsunami dan sebagainya. Nah, ramalan-ramalan yang telah beredar ribuan tahun itu kadang memberikan rasa takut terhadap manusia. Jadi, akankah malapetaka terjadi jika planet berjajar? Nah, pada tahun 2000 juga terdapat prediksi astrologi di mana saat planet sejajar akan menimbulkan gravitasi yang ada pada planet-planet yang sejajar itu membuat kehancuran bumi. Nyatanya, gravitasi yang dihasilkan oleh planet-planet yang berada di sejajar, meskipun gravitasinya jauh lebih besar daripada bumi, hal itu tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap bumi karena berada di jarak yang jauh. Kesejajaran planet juga yang kita lihat itu hanyalah kesejajaran semu yang
kita lihat dari perspektif bumi. Jadi nyatanya itu tidak benar-benar sejajar karena orbit mereka yang berbeda-beda. Nah, jadi planet selalu bergerak secara konstan sehingga memungkinkan mereka membentuk suatu pola langit yang menakjubkan seperti kalung yang bercahaya yang memicu rasa penasaran dan ketakutan. Planet-planet yang bergerak mengitari matahari ini dapat mengalami konjungsi namanya, yaitu kondisi ketika planet sejajar satu sama lain dengan planet lainnya. Nah, fenomena kesejajaran planet ini menimbulkan ramalan yang mengerikan. Seperti pada tahun 1999 diramakan bahwa ketika planet berada pada posisi sejajar satu sama lain, kehancuran dunia ini tidak dapat terelakkan. Sama seperti Oke, kesimpulan yang kedua yaitu tentang kesejajaran planet-planet di tata surya kita atau harmony of the solar system. Nah, mitos ini adalah terkait sejajarnya planet-planet di tata surya kita yang bisa menyebabkan malapetaka. Apakah itu benar? Sayangnya untuk saat ini tidak ada bukti ilmiah untuk hal itu. Namun faktanya tidak ada hal signifikan yang dapat membuat terjadinya malapetaka ini karena jauhnya jarak antar planet-planet kita. Meskipun begitu, hal ini menjadi salah satu fenomena langka karena kesejajaran planet di dalam tata surya kita hanya terjadi dalam beberapa ratus tahun sekali. Nah, itu adalah gambaran bagaimana keindahan alam semesta kita dan sepatutnya kita harusnya mensyukuri bukan untuk ditakuti. Oke, jadi kesimpulannya, apakah bintang jatuh bisa mengabulkan permohonan? Nggak gitu ya. Jadi bintang jatuh itu kan sebenarnya meteor yang nggak memiliki keterikatan dengan keinginan manusia, apalagi kalau bisa mewujudkan keinginan gitu. Nah, kepercayaan itu bisa muncul akibat kecenderungan orang-orang zaman dahulu tuh kayak memberikan sifat-sifat manusiawi kepada benda lain gitu, atau bisa disebut dengan antromorfisme. Nah, meskipun mitos ini tidak memiliki dasar ilmiah, tapi mitos ini tetap memberikan inspirasi gitu ke orang-orang zaman sekarang, dan sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Tapi hal ini juga bisa dikaitkan dengan keindahan alam dan terus memiliki harapan terhadap masa depan nantinya. Oke, yang kedua, harmony of solar system, yaitu sejajarnya semua planet dalam tata surya kita. Nah, mitos terkait hal ini adalah yaitu apabila planet kita sejajar semua di dalam tata surya akan mengakibatkan kiamat. Apakah itu benar? Nah, mitos ini itu sebenarnya tidak memiliki bukti ilmiah juga. Namun meskipun fenomena ini dikaitkan dengan timbulnya malapetaka, nggak ada hal signifikan gitu untuk ini beneran anjing. Halo semua, perkenalkan, aku Fathan Rizky dari kelompok 3. Nah, di sini kami ingin menjelaskan beberapa mitos-mitos yang tersebar di kalangan masyarakat. Tahukah kalian, sejak alam semesta ini pertama kali terbentuk, yaitu miliaran tahun lalu, seringkali terjadi fenomena-fenomena alam, yaitu gerhana bulan, gerhana matahari, komet, meteor, dan lain-lain. Fenomena-fenomena alam ini seringkali dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau tragedi tertentu, sehingga menciptakan suatu persepsi di masyarakat bahwa kejadian-kejadian ini terkait dengan fenomena-fenomena alam tertentu. Contohnya seperti bintang jatuh, yang kalau misalnya kita mengucapkan keinginan kita maka akan terkabul. Dan juga fenomena yang kami sebut sebagai kesejajaran planet-planet itu dikaitkan dengan akhir dari dunia.